Kami membawa seluruh hidup kami yang sudah mendapatkan satu meterai, sehingga kami bukan lagi orang yang tidak bisa melihat bukti dan kekuatan iman yang lebih daripada kuburan, kegelapan, gempa bumi, dan bukit-bukit yang terbelah. Bahkan sistem agama yang sudah dikoyak oleh Tuhan. Bait Tuhan sudah terbuka, dan penghalang di dalam kekudusan Tuhan, tirai yang begitu sulit dan tidak mungkin manusia tembus, akhirnya dibuka oleh Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah satu anugerah, satu pintu hati kemurahan Bapa menyerahkan anaknya, sehingga semua anak-anak di dalam kegelapan, di dalam dosa, mendapatkan satu panggilan dan satu berita sukacita, berita Injil, bahwa keselamatan sudah disediakan bagi semua orang dengan satu syarat masuk, yaitu percaya kepada Kristus di dalam kematian penderitaannya, dan teristimewa adalah puncaknya bahwa dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Dan inilah yang kami pelajari. Tuhan bawa hati kami supaya kami benar-benar mengerti, sehingga kami mendapatkan satu kekuatan janji setia Tuhan, dan pada puncaknya kami akan memperingati dengan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan buka dalam kitab Matius pasal yang ke-27. Ya, saya akan bacakan dari ayat yang ke-51 ya. Ayat 51. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Jadi bukan semua orang kudus ya, banyak dipilih oleh Tuhan yang telah meninggal keluar ya. Meninggal itu keluar bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, jadi Yesus dulu bangkit, setelah itu orang kudus yang banyak itu juga bangkit dari kematiannya. Dan mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi ke kota Yerusalem, dan mereka menampakkan diri, bukan hanya Tuhan Yesus yang bangkit, tetapi orang-orang ini juga bangkit. Saudara, ini satu kebenaran yang mungkin belum banyak orang yang menjelaskan, atau mungkin saudara belum pernah mendengarkan ini. Jadi yang kita tahu adalah Yesus bangkit, udah selesai. Saudara, Yesus bangkit itu membawa kebangkitan yang lain, dan dampak dari kebangkitan itu dia memberikan tanda secara historis. Dan orang-orang yang mati, yang dipilih oleh Tuhan, dan tidak semua orang mati, dan tidak semua orang mati yang percaya pada Mesias kebenaran firman Tuhan, saudara, itu dibangkitkan semua. Dikatakan banyak orang, jadi bukan 1, 2, 10, kita atau mungkin ratusan, atau mungkin ribuan. Dan dari mana itu datangnya? Apakah hari itu yang mati 10 hari yang lalu, setahun yang lalu, atau sudah puluhan tahun dan sudah ratusan tahun? Kita juga nggak tahu. Saudara, ini teks ini tertutup. Dan yang kita diberitahu adalah apa yang terjadi dengan Elia, apa yang terjadi dengan Henok, apa yang terjadi dengan Lazarus, dan apa yang terjadi dengan orang-orang mati yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, anak
muda, anak seorang janda dari Nain itu, dan ada seorang perempuan yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, itu adalah bukan mitos, bukan dongeng. Itu akan dialami orang-orang Kristen yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Yang tidak percaya, saudara-saudara nggak akan dibuktikan di dalam kebahagiaan dan kehidupan kekal. Jadi kita dibangkitkan bersama Kristus masuk ke pintu surgawi, sedangkan mereka yang tidak percaya dibangkitkan masuk ke dalam pintu dalam kematian yang kekal. Jadi tidak ada jalan tengah, saudara, tidak ada kenetralan. Saudara pilih A, saudara akan mendapat keputusan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan terang, kerajaan surgawi. Begitu tidak percaya Yesus mati dan bangkit, saudara-saudara sudah punya tempat, punya tiket masuk ke dalam kematian yang kekal dan kebinasaan yang tak terkatakan, tidak bisa diungkapkan betapa mengerikannya tempat itu. Nah, saudara, kita melihat ini. Jadi ada tanda-tanda, ada sekitar 7 tanda Yesus mati, mulai dari gerhana, bukan gerhana, kegelapan. Saudara, kegelapan yang selama 3 jam, kemudian kubur orang-orang yang dari kuburan yang terbuka itu keluar, dan gempa bumi, serta kita melihat, saudara, kita melihat bahwa bait suci pun akhirnya dibelah oleh Tuhan, dikoyak oleh Tuhan, yang tertutup dengan seluruh ritual hukum Taurat, dengan ritual yang berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, dan beribu tahun itu akhirnya diruntuhkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan kebebasan, bukan manusia menjangkau Allah, tapi Allah menjangkau manusia. Jadi begini, saudara, saya ketemu Tuhan, saya dirikan ritual, semakin ritual semakin banyak, semakin tinggi, saya semakin tidak bisa jangkau Tuhan. Nah, Tuhan datang, ritual yang didirikan manusia ini, yang terus diinginkan manusia itu dirobohkan, dan Tuhan menjangkau kita. Jadi yang merobohkan ritual itu bukan manusia, yang mendirikan manusia. Jadi kenapa tirai itu dibelah dari dalam ruang Maha Kudus keluar, bukan dari ruang yang tidak kudus masuk ke dalam ruang Maha Kudus? Saudara, itu agama. Iman Kristen adalah dari tempat yang terang itu akhirnya membelah, menjangkau kegelapan. Sedangkan kegelapan mendatangi terang dan membelah itu, saudara, itu adalah usaha agama. Kita bukan orang beragama, berritual, tapi kita orang yang beriman. Ya, jadi kita belajar di sini. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Kita akan melihat satu ayat kembali. Kisah pasal 10 ayat 40. Saudara, saya cari-cari di mana kita dipilih itu. Akhirnya ketemu. Jadi satu ayat ini saya cari di Injil, nggak pernah bisa. Tapi di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-40 ini keluar. Kenapa hanya dipilih orang-orang ditetapkan Tuhan, bukan semua orang? Orang banyak itu bukan semua orang Kristen yang mati atau semua orang yang percaya kepada Mesias itu dibangkitkan, enggak. Dan ini adalah tanda. Yang percaya pada Mesias pasti akan dibangkitkan akhir zaman. Tapi untuk hari itu Yesus bangkit, dia memilih banyak orang itu hanya sebagai tanda bahwa kematian itu sudah dihapuskan. Saudara, iman yang melebihi dari kematian, iman yang melebihi daripada kesusahan dan kehidupan kita yang penuh dengan kesulitan, kesengsaraan. Dikatakan di sini, ya, ayat yang 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Pada jam ketiga dia berteriak, Eloi Eloi lama sabachthani, dan menutup jam yang akhir dia katakan, sudah selesai, aku serahkan nyawaku. Itu titik akhir jam 3. Dan ini titik akhir kematian itu. Kristus pada hari yang ketiga itu
dia menghisap, menelan maut. Jadi dia mengalami maut, dan pada saat hari yang ketiga, maut yang dialami, dosa-dosa yang ditanggung oleh dia itu dalam 3 hari itu, bagaimana prosesnya kita nggak tahu. Ya, di dalam kuasa penderitaan dan kesakitan, dan dia mati 3 hari itu, dan pada hari yang ketiga itulah, saudara, dia menelan seluruh kematian manusia. Jadi kalau orang itu ditarik, disedot, dan dihisap, terus dilenyapkan. Nah, saudara, kuasa kemenangan ini itu diberikan kepada orang-orang yang percaya pada dia. Nih kuasa. Dan terutama pada 12 rasul, termasuk di dalamnya Paulus. Dan diberikan para rasul, aku berikan rohku. Terus diberikan pada gereja pada hari Pentakostal, turunlah Roh Kudus dengan lidah-lidah api. Terus kita berpikir, udah selesai, itu kan peristiwa sudah 2000 tahun yang lalu, udah selesai, saudara. Itu dikatakan waktu Roh Kudus turun sekali dalam bentuk present perfectness, dalam bentuk sekali datang, dan dia terus memimpin gereja dengan kuasa yang sama waktu dia datang sampai gereja berakhir. Roh Kudus berkuasa, tidak ada kurang dan tidak ada didiskon, sama kuasanya. Tapi saya tanya sekarang, apakah gereja-gereja sekarang berkuasa seperti zamannya para rasul? Jawabannya kayaknya enggak, Pak. Banyak orang belum percaya, banyak orang. Saudara perhatikan. Jadi apakah roh ini tidak berkuasa terhadap memimpin gereja? Saudara, menurut pandangan kita udah kelemahan. Iya, kayak nggak ada. Saudara kata saudara nggak tahu. Bukan di tempat saudara Roh Kudus itu bekerja. Di dunia lain, di desa, di tempat-tempat pelosok, penderitaan, gereja yang dibakar, itu roh itu bekerja dalam seluruh iman mereka. Saudara, kita nggak tahu. Ya. Dan kita akan melihat pada hari yang ketiga. Saudara, kita pelajari hari ketiga, hari ke-40, dan bagaimana proses itu semua berjalan. Dibuka dan ditutup. Saudara, setelah kita merenungkan, kalau kita merenungkan baik-baik, ya, kenapa Tuhan memilih hanya sebagian orang, dan sebagai tanda bahwa maut, kematian itu sudah tidak lagi bisa membuat kita meninggalkan Tuhan atau ketakutan, ya. Tidak bisa membuat kita akhirnya kehilangan iman kita, keraguan, karena dijamin oleh Tuhan. Dijamin oleh Tuhan. Nah, kita lihat sekarang ya. Saudara, perhatikan kalimat ini. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Jadi Yesus menampakkan diri itu bukan kehendak pribadinya, tapi ditentukan, dikehendaki dan disuka oleh Tuhan. Tuhan berkenan itu, Tuhan mau dia menampakkan diri. Berapa hari? 40 hari. Kepada kurang lebih 500 orang. Bukan hanya Maria Magdalena, bukan hanya Maria ibu Tuhan Yesus, bukan hanya murid-murid, pengikut-pengikutnya, tapi 500 orang, 40 hari. Dia menyatakan tubuh kemenangannya. Dan yang paling luar biasa, bukan hanya Tuhan Yesus. Tadi kan kita baca Matius 27:53. Orang-orang yang keluar dari kubur itu keluar, dan berapa puluh orang, berapa ratus orang ke Yerusalem. Mereka menampakkan diri dengan tubuh yang tidak mati itu, tubuh yang dikubur itu. Mereka keluar dan mereka hidup. Jadi 40 hari itu bukan hanya Tuhan Yesus menampakkan diri, itu orang-orang dari keluar dari kubur juga menampakkan diri. Dan ini nggak pernah dicerita gitu. Betul kan? Ini firman Tuhan, Ustaz.
berita ini nggak pernah diberitakan? Kok baru dengar Pak ya? Ada kayak gitu yang benar Pak Aku. Bapak ngarang-ngarang atau gimana? Saudara, ini dikatakan di sini, ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan katakan 42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa, bukan hanya Israel, dan bersaksi kepada seluruh bangsa itu bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang yang mati. Berita itu bukan dari kami, itu dari Tuhan. Dan ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi, saudara. Jadi berita Yesus bangkit memberitakan berita kemenangan itu nabi-nabi sudah bernubuat, sudah bersaksi, sudah memberitakan itu. Dia akan mempermaklumkan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Yesaya ngomong ini, Yeskiel, Yeremia, dan bahkan zaman waktu Abraham pun diberitahu oleh Tuhan, kamu akan menjadi berkat untuk segala bangsa, dan di dalam imanmu lah bangsa-bangsa akan diberkati. Saudara, dikatakan ia akan mendapat pengampunan, bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa, dan oleh karena namanya kita diselamatkan. Saudara, saya tanya, sebelum Tuhan Yesus melayani, sebelum Tuhan Yesus terjun di dalam seluruh pelayanan 3 tahun itu, dia dibuka dengan satu pengujian. Berapa hari? 40 hari. Sebelum semua dilakukan, kalau orang itu kan belajar dulu, sinau dulu, masuk sekolah, baru diuji. Nah gitu kan. Kenapa diuji ya? Karena saya kan belajar dulu. Saya disiapkan dulu, baru saya diuji. Nah diuji, lulus atau tidak. Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus diuji dulu, dan baru dia melakukan seluruh apa yang diinginkan oleh Taurat. Dan ujiannya itu, dia bukan hanya lulus, tapi dialah yang menutup seluruh ujian-ujian yang gagal, yang tidak pernah dicapai oleh manusia. Dia tunjukkan dalam setiap jalan kehidupannya, setiap hari, setiap waktu, setiap pengajaran, setiap daripada tindakan-tindakannya, itu menutup dan melunasi, menggenapi, dan membereskan seluruh ujian di sini. Jadi ujian ini setelah lulus dengan setan itu, dengan iblis, saudara, dia buktikan bahwa dia lulus ujian. Dia lakukan setiap tindakan dan setiap apa yang dilakukan, saudara, itu adalah kemenangan, bukan mencari kemenangan. Sampai titik terakhir dia waktu mati dan dia selesai, dan puncaknya dia lulus, gitu kan? Itu membuktikan dia selesai. 40 hari di sini dan dia lulus, dia menang, dan 40 hari kemenangan dari ujian itu dia rayakan. Dibuka dan ditutup dengan 40 hari. Apa artinya? Jadi Tuhan Yesus menunjukkan dalam waktu 40 hari itu bagaimana dia menggenapi seluruh ujian-ujian nubuatan dan kerinduan manusia yang tidak tercapai. Kebobrokan hati, keras hati, tegar tengkuk, bandel, bengis, biadab, tidak diberi kemanusiaan. Jadi bukan hanya bangsa Israel, manusia-manusia yang biadab itu semuanya akhirnya diberi kemurahan oleh Tuhan. Dengan kematian Kristus, pintu pada segala bangsa yang bejat itu, yang bengis itu dibuka semua. Jadi Tuhan itu tidak pernah membuka keselamatan kepada sebagian orang. Dia buka keselamatan untuk segala bangsa. Siapapun kamu, dari manapun kamu, mau kecil mau besar, mau umur berapapun, Tuhan buka semua, tidak ada halangan. Dan waktu kita mau memilih dia, saudara, waktu kita mau mengenal dia, maka kamu hanya dikasih. Sudah tak buka semuanya, maka siapa yang membuka itulah, itu menjadi pintu
masuk dari iman kita, yaitu nama daripada Yesus Kristus. Aisa, ya dikatakan Yesaya, Aisa atau Isa, Sang Penyelamat, Al-Masih. Surat tanpa nama ini, maka keselamatan yang dibuka untuk segala bangsa itu, saudara, itu masuk kembali di dalam satu nama. Dengan nama ini segala bangsa dibuka, maka kembali dengan siapa? Ya dengan nama ini, bukan nama yang lain. Maka Tuhan Yesus menamakan diri itu bukan kehendak pribadi dia, itu perkenan Allah, dan Bapa ingin memamerkan keberhasilan dan kesempurnaan anaknya kepada orang-orang yang jadi murid-murid yang pernah melihat dia, dan dia tunjukkan dengan tubuh yang tidak pernah bisa mati lagi. Saudara, saya tanya, adakah manusia seperti ini? Jadi kalau saya pada zaman Tuhan Yesus gitu ya, Bapak saya orang saleh, dia percaya pada Mesias, dia beriman pada Mesias. Yesus mati, bangkit, terus kubur-kubur digoncang, dunia orang mati dibelah oleh Tuhan, neraka itu tidak tahan dengan dia, dan terbelah, itu kubur-kubur terbelah. Coba kita lihat gambarnya, saya cari-cari gambar, saudara. Yang 3 di bawah itu, yang tengah, kubur terbuka. Siapa yang membuka? Kematian Kristus. Yang menutup pintu-pintu kubur, yang mensegel itu batu-batu yang gede, itu bukan hanya batunya Tuhan Yesus yang dibuka. Saudara, kubur-kubur itu yang tertutup itu buka semua, saudara. Dengan apa? Dengan kuasa gempa bumi. Dan termasuk kubur Tuhan Yesus. Sampai kepala pasukan itu tahu, waduh, ini segelnya terbuka, saya harus bunuh diri. Dan kepala yang menjaga kuburan itu, dia mau mengakhiri hidupnya, karena dia akan pasti dihukum mati. Saudara bayangkan, jadi kubur Tuhan Yesus itu ada yang jaga nggak? Ada. Berpuluh-puluh pasukan Romawi, dan ada di sana jaga. Bukan jaga biasa kayak orang jaga satpam, bukan. Dengan senjata lengkap. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan Yesus punya pengikut banyak. Kalau mereka datang, mereka nggak siap. Wow, gimana? Jadi mereka itu puluhan tentara itu menjaga untuk apa? Supaya jangan main-main dengan mayatnya ini. Ini diambil, waduh celaka kita gitu. Saudara, mereka menjaga itu, dan Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka nggak pernah tahu. Dan kubur-kubur yang lain juga bangkit. Terus siapa yang dijaga oleh mereka? Saya tanya, ini saya jaga kuburannya Tuhan Yesus, gitu kan? Terus kemudian kuburannya terbelah, terus dia lari, kuburannya juga terbelah, terbelah semua. Dan keluarlah orang-orang dari kubur itu, berjalan keluar dari kubur. Kemana mereka berjalan? Mereka berjalan dari kuburan itu kira-kira sekitar 5 km. Mereka berjalan kaki menunjukkan diri kepada kota. Aku hidup. Halo anakku. Papa. Mama. Oh anakku. Kamu kan sudah mati. Saudara, kalau kita ngalami seperti itu, gemparlah seluruh kota itu. Saya melihat papa saya melihat mama saya, nenek saya, kakek saya, anak saya, semua kota gempar. Dan gereja waktu Natal, Jumat Agung dan Paskah nggak ada gempar itu, tenang aja kita di sini. Iman kita tenang-tenang saja, nggak gempar. Nah saya sekarang tak gemparin. Dan kenapa mereka keluar dan menunjukkan diri itu? Bukan hanya Tuhan Yesus, banyak orang itu berjalan ke Yerusalem, dan mereka mengenal, mereka semua nggak bisa apa-apa. Benar, orang mati bisa hidup ini.
Saudara, dengan iman seperti inilah setiap kematian akan mendatangkan pertemuan kembali. Lazarus bangkitlah. Tuhan, jangan ngomong gitu, nanti akhir zaman kami percaya, tapi sekarang nggak ada. Dan Tuhan Yesus katakan, bukan nanti, hari ini Lazarus akan keluar, aku bangkit. Betul kan? Dan Lazarus akan keluar. Lazarus keluar lagi. Dan dia keluar. Saudara, satu Lazarus seluruh kampung dan berapa ratus orang, mungkin berapa ribu orang kita nggak tahu yang ikut sana. Satu Lazarus. Lah ini banyak orang, saudara. Bukan hanya di kampung itu, kota Yerusalem, kota digemparkan dengan kekuatan kebangkitan Tuhan. Bukan hanya Tuhan Yesus menampakkan diri, orang-orang kudus juga menampakkan diri. Dan beberapa bapak gereja mengatakan 500 orang itu kemungkinan adalah orang-orang kudus yang juga bersama dengan Tuhan menampakkan diri. Karena kita tahu berapa jumlahnya itu semua, kita tahu. Tapi minimal ada data-data dalam Alkitab mengatakan 500. Ya kira rasul dan murid Tuhan Yesus dan sebagainya yang ratusan yang lain. Nah, orang-orang yang dipilih itu bangkit, yang menampakkan diri, mereka berkumpul dan mereka kemudian melihat Yesus naik ke surga. Terus kemana orang-orang yang sudah diangkat ini? Terus kemana mereka? Mereka bangkit terus masuk surga? Enggak, mati lagi. Terus mati kemana? Balik lagi ke kuburan. Mati lagi deh. Loh, papa saya tadi udah ketemu, mana sekarang? Papa saya terus dia ke kuburan. Loh, mati. Loh, tadi itu siapa? Saudara, sampai hari ini satu misteri yang luar biasa. Tapi paling tidak dinyatakan bahwa orang mati, kematian tidak bisa mengalahkan iman dan tidak bisa mengalahkan kasih Tuhan. Dan waktu Tuhan bangkitkan orang yang mati hidup dan kemudian mati lagi, dan Tuhan katakan janji inilah yang aku berikan, tanda inilah akan terjadi di akhir zaman, yang nanti tidak ada kematian lagi, selama-lamanya engkau hidup seperti aku. Dan itu akhir zaman. Saudara, waktu kita pelajari baik-baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Maria, engkau akan melihat kuasa Tuhan yang jauh lebih daripada yang kau lihat. Jadi artinya murid-murid juga sama. Engkau akan melihat perbuatan-perbuatan apa yang terjadi padaku. Engkau akan melihat yang lebih besar. Dan kuasa yang dibawa oleh Roh Tuhan itu jauh lebih besar. Bukan karena Yesus lebih kecil dari kita, bukan. Tapi dampak dan kuasanya, saudara. Dan kita tahu kenapa kesaksian-kesaksian ini. Kok Tuhan Yesus tidak pilih Herodes? Kamu kurang aja dengan saya, aku datangi kamu. Herodes, aku hidup lagi. Tua-tua yang menghukum Tuhan, rumahnya didatangi Tuhan. Engkau membunuh aku sekarang hidup. Aku datang kepada Imam Kayafas, Ananias. Hai Ananias, aku datang. Aku yang engkau vonis mati, aku hidup. Bertobatlah, gitu. Kenapa Tuhan Yesus tidak datangi musuh-musuhnya yang bejat, yang kurang ajar, yang bajingan itu? Karena tidak dipilih oleh Bapa. Justru kebangkitan ini, jika engkau tidak percaya, itu artinya tiket kamu masuk neraka. Dan barang siapa yang sekarang duduk, ini panggilan surga. Engkau tidak percaya kebangkitan, engkau sedang diberi tiket masuk ke dalam neraka. Pak, saya percaya Yesus mati, Yesus disalib, saya percaya. Kalau bangkit kayaknya nggak percaya. Berarti kamu dapat tiket kemana? Hidup dalam kematian, dalam api yang kekal selamanya. Jadi waktu kamu mendengar Injil, kamu tidak menerima, kamu mendengar penghakiman Tuhan.
kamu mendengar satu kekuatan hakim di atas seluruh jagat semesta yang hidup dan yang mati mengatakan terima atau tidak. Udah ada buktinya, udah ada orang mati, Yesus bangkit, dia menampakkan diri 40 hari, dia menyatakan kemenangannya, dan orang-orang yang mati dalam kubur keluar dan memberitakan pada seluruh Yerusalem ada kemenangan, ada janji Tuhan, dan ini tanda-tanda yang luar biasa. Saya tanya sekarang, apakah orang-orang yang mendengar tanda yang melihat langsung itu terus percaya? Ahli Taurat orang Farisi mendengar itu, kami melihat sendiri, kami lihat itu tetangga kami yang mati hidup. Gimana? Lapor ke tua-tua. Apakah tua-tua, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam terus, aduh Tuhan, kami bertobat betul Tuhan, kau Tuhan? No. Mereka merancang satu berita kebohongan. Mereka merancang satu rencana yang busuk. Kita bikin berita bahwa dia dicuri orang mayatnya, dan ditulis dalam kitab-kitab suci yang lain. Oh, itu Yesus dicuri orang. Itu dari mana? Itu dari pengkhianatan bangsa Israel. Siapa yang menuliskan? Itu orang-orang yang ngerti teologi, ngerti kitab Taurat, orang-orang profesor-profesor itu yang menolak Tuhan, bikin cerita yang palsu. Apa mereka tidak mendengar, apa mereka tidak tahu, apa mereka tidak mengerti? Mereka tahu semua, dan buktinya ada historis, bukti secara langsung mereka bertemu, dan semuanya tidak ada yang bisa dilawan dan tidak ada yang bisa disangkal. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak percaya? Kenapa hati kita masih penuh dengan kegelapan? Kenapa kubur dalam hidup kita itu belum dibuka oleh Tuhan? Apa engkau tunggu gempa bumi dulu, terus Tuhan membuka hatimu seperti bukit-bukit yang tidak pernah berubah ribuan tahun, dan dibuka oleh Tuhan, baru hatimu pecah dan terbukalah sehingga berita firman itu masuk dalam hati? Dan kemudian kita renungkan, kenapa mereka nggak percaya, kenapa mereka tidak mau percaya, dan mereka membatu hatinya, keras hatinya, karena mereka tidak dipilih dan tidak dikenal Tuhan berita itu pada mereka. Kenapa saudara? Ya karena mereka sudah menolak, dan mereka adalah manusia-manusia kebinasaan, manusia yang dibinasakan. Tidak pernah kebenaran membuatkan hati kebenaran itu, berita-berita apa yang benar itu semakin mengeraskan hati mereka, semakin melawan mereka, rencana semakin besar, semakin busuk. Dan itulah mereka tidak membutuhkan mukjizat, tidak membutuhkan orang mati bangkit. Tuhan kirim Lazarus atau saudara-saudara saya mau mati Tuhan, orang kaya memohon pada Tuhan supaya mereka mendengar saya di sini mati sengsara melawan Engkau Tuhan, tidak percaya padamu, tolong saudara-saudara saya Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, bahkan orang yang mati bangkit dari kubur, mereka tidak akan percaya, tetap tidak percaya, karena mereka dan termasuk kamu manusia kebinasaan. Saudara, saya tanya sekarang, mendengar berita ini, saudara kadang-kadang bulu kuduk kita itu berdiri. Saya kadang-kadang berpikir, jangankan ahli Taurat, orang Farisi yang memang hatinya jahat, 12 rasul itu tidur bareng Tuhan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, dan melihat seluruh satu persatu mujizat yang diperform, yang didisplay, yang diperagakan, didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Satu persatu dinyatakan, orang buta melihat, orang buta haleluya berbicara, menyanyi, orang lumpuh jalan, semula langsung angkat tilamnya dan bercingkrak-cingkrak luar biasa. Saudara, orang-orang yang pernah melihat, mengalami, dan tahu betul kekuatan kuasa Tuhan Yesus itu,
waktu Tuhan Yesus datang? Apakah mereka bisa mengenal Tuhan? Kurangkah 3 tahun? Kurangkah mujizat? Kurangkah kuasa Tuhan dalam hidup mereka? Mereka tidur bersama Tuhan Yesus, makan bersama Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus, kemana-mana bersama Tuhan Yesus 3 tahun, bahkan lebih sedikit, setengah tahun. Apakah menjamin mereka bisa melihat iman kebangkitan, tubuh kebangkitan? Enggak. Saudara, ini firman yang sangat keras untuk orang-orang Kristen yang mati di dalam rohani, yang tidak pernah percaya seumur hidupnya, yang terus meragukan Tuhan, bertanya pada Tuhan, keras kepala seperti bangsa Israel. Bukan karena tidak ada mujizat, kebanyakan mujizat. Bukan karena tidak ada kasih Tuhan, sudah kapalan kamu dengan kasih Tuhan. Gini aja. Orang kalau sudah ditolong orang 1, 2 kali, 3 kali, yang nolong itu begitu kan nolong dimarah-marahin. Yang salah siapa? Kamu tuh tak tolong, ngamuin saya, gimana kamu? Itu namanya orang gak tahu diri. Nah, manusia itu seperti itu. Begitu banyaknya kebaikan Tuhan, kita masih kurang terus. Bukan karena kurang, hatimu itu nggak ada batasnya, atau enggak? Saudara, hati kita itu kepuasan nggak ada batasnya. Terus kemana itu? Kematian, maut. Dan murid-murid waktu melihat itu semua, waktu Tuhan Yesus datang, saudara, oh Tuhan, Engkau hidup lagi, haleluya. Enggak, hantu. Tak tempeleng, kamu orang ajar, ini Tuhan hantu gimana? Nggak kenal saya, tak kamu. Kita ini hidup 3 tahun, ngomong 3 tahun, masa kamu nggak tahu saya? Ada hantu. Jangankan orang Farisi ahli Taurat yang benci Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan, yang bersama dengan Tuhan pun nggak mampu melihat ini. Tubuh kebangkitan nggak mampu dilihat. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Apa itu? Saudara, banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus, tapi masih memegang keinginan dia sendiri, kemauan dia sendiri, cita-cita dia sendiri, sehingga apa yang diarahkan Tuhan Yesus, dia nggak pernah berjalan ke sana, dia maunya ke sini. Jadi Tuhan Yesus yang diseret ikut kehendak dia. Jangan ke situ Tuhan, ke sini aja. Kenapa? Saya pilih ini, nggak bisa ke sana. Jangan Tuhan. Kalau Tuhan mati di situ, aduh, malu dong. Lihat itu raja-raja itu naik kuda, mengalahkan musuhnya, sikat itu Iran, bom itu semuanya, menang, Amerika luar biasa, Iran keok. Itu yang kita ingin. Banyak orang Kristen senang dengan Amerika menang, haleluya. Bodoh bisa kan? Kemenangan kerajaan bukan kemenangan secara militer. Jika Iran bisa sadar dan bertobat karena kuasa yang diberikan Tuhan, yaitu karaktermu, bisa mengampuni dia, bisa memberi tobat kepada dia, dan dia berubah, nah itu kerajaan Allah. Amerika dengan Iran ini kerajaan dunia lagi perang ini, bukan kepentingan kerajaan Allah, ini kepentingan manusia saling berperang satu sama lain. Kita melihat di mana keadilan Tuhan itu. Waktu Iran diserang, itu antar agama, perang agama Islam dan Kristen. Bukan, saudara, orang Iran banyak Kristen, banyak mati juga di bom, banyak, saudara. Itu orang Kristen. Nah, orang Kristen kok bom orang Kristen? Ya sama-sama Kristen. Kenapa? Ya karena pemimpin yang perang, bukan mereka. Jadi kalau kita lihat, kalau rasul aja tidak bisa menembus iman kebangkitan, terus bagaimana yang lainnya? Saya tanya, terus bagaimana yang lainnya? Surat kuncinya di satu kalimat dan satu kata yang tidak diulang lagi dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu pro kairotonomenos.
ditetapkan, dipilih oleh Allah sebelumnya. Jadi saudara, kita tidak bisa menuntut Tuhan, aku pingin anakku percaya padamu, aku doakan Tuhan. Saudara gak bisa paksa Tuhan. Kenapa? Saudara hanya meminta pada Tuhan, meminta hatinya supaya dia bermurah hati, berkenan dan berbelas kasihan kepada siapa? Dengan orang-orang yang belum percaya itu. Saudara tidak perlu mendoakan orang seperti Fir'aun. Musa gak pernah doakan Fir'aun, Tuhan, Fir'aun kasihan Tuhan, bukakan hatinya Tuhan Fir'aun supaya hatinya lembut. Tidak ada itu doa saya. Ya. Jadi orang Kristen, saudara, tidak wajib mendoakan pemimpin-pemimpin dunia bengis. Dan tidak dianjurkan berdoa seperti itu. Karena di Alkitab gak ada. Tetapi bagi orang-orang berdosa, orang-orang yang membutuhkan berita Injil, berdoalah bagi mereka. Tapi orang menentang Tuhan, yang membakar gereja, yang membunuh orang Kristen, yang memenggal kepala orang Kristen di Somalia, di Nigeria, saudara, lebih dari 2 juta orang Kristen mati dan dibunuh, dibakar dan semuanya, ditembak semuanya. Terus saudara pikir Tuhan berdiam gitu? Enggak. Tuhan memamerkan, sekejam apakah engkau dengan aku memberikan kasih kepada kamu. Saudara, saya tutup dengan satu ilustrasi, cerita. Ini kemarin saya singgir sedikit ya. Ada seorang ibu beritahu pada anaknya, laki-laki. Dia cinta anaknya, dia sangat cinta anaknya. Ya. Dan kemudian anaknya ini sangat baik. Dan apa yang dikatakan dia jalani dari kecil. Dan ibu ini sangat suka dengan anaknya. Kenapa? Karena dari kecil itu dia sudah hatinya dosa. Nah, sedangkan bapaknya cinta dengan anaknya perempuan. Anak perempuan itu biasa dekat dengan papanya, gitu kan? Anak laki bisa dengan mamanya. Dan papanya banyak jalan salah mengasihi, menjadi akhirnya memanjakan. Tapi mamanya beritahu pada anak perempuannya. Waktu mulai pacaran, mamanya beritahu pada anak itu. Ingat ya, kita sudah punya tembok-tembok yang tidak boleh dilintasi. Terus akhirnya anak ini bercerita, "Pak, aku lagi senang dengan anak laki ini." "Kenapa kamu senang?" "Aduh, luar biasa Pak, dia baik sekali. Dia cerita tentang kebaikan tanda petik yang dia senang." Dan laki-laki ini senang sekali. "Dia baik Pak, dia begini, dia memperhatikan saya. Waktu saya dalam kondisi gini, dia perhatikan saya. Dan semuanya tuh luar biasa baik." Bapak yang mengatakan, nggak ada salahnya dengan kebaikan anak-anak lebih itu. Masalahnya adalah Bapak pengen tanya, dan terutama mamanya yang disiplin, apakah dia percaya pada Tuhan? Dia sudah beriman pada Kristus? Anak ini langsung terdiam. Belum, tidak percaya. Tapi Pak, nah begitu tapi saudara, itu sudah keras hatinya. Dia sudah geser imannya. Dia sudah mulai tinggalkan imannya. Jadi ukurannya sekarang bukan iman lagi, ukurannya dia baik loh. Dia ngerti saya. Aku dekat dia tuh tenang hati saya. Saudara, jika pola dasar iman itu bergeser, sebaik apapun dunia berikan pada kamu, engkau sedang menuju ke dalam kegelapan hidup. Dan itulah wajah daripada setan yang selalu menghadirkan kebaikan. Kamu mau nggak jadi raja? Kamu nggak bisa perhatikan? Kamu mau nggak itu semua
semua tak beri padamu, tak servis untuk kamu. Dan akhirnya anak ini menjadi cinta buta, bukan cinta yang juling, cintanya itu buta. Jadi begitu dia diperingati, dia yang penting itu dia pernah janji, Pak, kalau nanti mau menikah dia akan menjadi ikut dan mau dipepis. Papanya, ya mending ya kalau dia mau. Nah kalau nggak gimana? Mamanya, nggak bisa. Jika sarang tidak bisa, jangan pernah kamu mau didik. Terus gimana, Pak? Saudara, semakin anak ini semakin berbicara, dia semakin memegang, bukan imannya, memegang pajaknya. Dan semakin berjalan dia semakin, dan begitu tahu, aduh papa saya, mama saya udah tolak ini, dan mereka tidak lagi menampakkan diri di depan, sembunyi-sembunyi tanpa parah. Udah diberitahu, kamu harus begini-begini, banyak diberitahu. Dan jam 2 malam lebih, pintu kamar mamanya, papanya pergi, nggak ada, keluar kota. Pintu kamar mamanya diketuk, mamanya tidur, diketuk lagi, mamanya dengar, loh, kok ada ketuk ya? Ketuk lagi. Siapa? Aku, mah. Kaget, saudara. Oh, anakku. Pasti ada apa ini? Buka dia. Mukanya udah lusuh semua. Kenapa kamu? Ada apa? Berdiam. Dan anak itu mengatakan, aku dipaksa pacarku. Artinya diperkosa. Begitu mamanya tahu anaknya jadi korban kebusukan dari laki-laki itu, saudara, hatinya tiba-tiba kebakar. Kalau itu kita umpamakan kita sendiri, kan kamu udah tahu, kenapa kamu bodoh seperti itu, kan udah tak beritahu. Wah, dicaci maki kan anaknya untuk melampiaskan kekesalannya itu. Tapi mamanya ini begitu dia tek, saudara, sampai ke ubun-ubun. Dia kemudian ditenangkan oleh Tuhan. Tiba-tiba dia belas kasihannya jauh lebih besar, jauh menguasai daripada amarah dia. Dan akhirnya dia peluk dan tidak dikatakan apa-apa. Siapa yang menyadarkan kamu? Siapa yang buat kamu bisa sadar? Dan waktu dia berjalan, dan pacarnya kurang ajar, suruh jalan sendiri, pulang sendiri. Dan begitu dihinanya luar biasa. Kamu nggak beda dengan perempuan lain. Aku pikir kamu wanita baik-baik. Yang kurang ajar dia menunjuknya anaknya orang. Akhirnya dibuang. Dan dia berjalan, dia berpikir mau kembali malu, mau ini malu, terus dia berjalan pas itu di jembatan dan dalam sekali. Apa yang dipikir? Bunuh diri. Itu pagi-pagi subuh. Dia berjalan berhenti, dia udah mau bunuh diri, malu, semua kerja, pokoknya dalam hatinya berkecamuk semua. Saudara, kemudian dia tiba-tiba lihat anak kecil umur sekitar 4-5 tahun naik sepeda dekat dengan dia dan memperingatkan anak ini, jangan turun. Terus tiba-tiba anak ini mau meninggalkan dia. Pasti ada harapan. Enggak ada.
Jadi dia mau bunuh diri, udah ada yang ngomong, jangan anak kecil, masih ada harapan. Terus dilihat tanahnya, udah nggak ada. Nah, begitu masih ada harapan, dia masih ingat semua kebaikan papanya, mamanya, walaupun sekeras seperti itu, dia tahu hatinya baik. Dan kemanakah saya pergi? Akhirnya dia pulang, berjalan pulang, dan dari jam 11 sampai jam 1 jalan kaki, berhenti nangis, sampai di depan rumah diketuk itu. Dan dia mengatakan, aku jatuh dalam dosa karena tidak dengar mama dan papa. Kapan kuburan ini dibangkitkan Tuhan? Dan yang paling susah kita terima adalah waktu anak itu masuk dalam kuburan 3 hari itu. Dan waktu Tuhan bangkitkan, saudara, seringkali itu adalah di dalam masa yang sudah nasi jadi bubur. Dan kita sulit sekali mengerti ini. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan nggak beritahu aja sebelumnya gitu? Saudara, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita untuk memberitahu apa? Seperti orang Herodes, seperti Fir'aun, seperti tua-tua itu. Memang nggak bisa diberitahu, dia akan mati. Tapi kalau anakmu bisa diberitahu, diberi waktu oleh Tuhan, dan masa-masa dia masuk dalam lembah kegelapan itu, dan Tuhan panggil kembali, artinya apa? Aku adalah Allah yang mengalahkan segala kemaut, dosa, dan kegelapan manusia. Aku antar anakmu ke depan. Dan disitulah mamanya tahu, ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan anak saya, yang bisa menghantar dia kembali. Dan kemudian dia beritahu anaknya, kamu hari ini hidup baru, kamu mengenal Tuhan, dan kamu tahu siapa Tuhan itu, saudara. Saudara, lewat 15 tahun, anak ini secara emosi nggak stabil. Tiba-tiba ketemu dengan seorang laki-laki yang dari sejak TK, saudara. Ini sudah seperti ya tetangga, tapi dia baik sekali dari TK. Sampai SMP, ini anak ini seneng dengan dia. Ya dia teman-teman aja, tapi beda senangnya. Terus ketemu lagi dengan perempuan ini, dan kemudian dia beritahukan, aku tuh sampai hari ini tuh seneng kamu. Kepingin ketemu, nggak bisa ketemu. Kamu SMA ke sana, saya SMA ke sini. Terus setiap hari saya ketemu, sering ketemu mamamu, sering ketemu dengan dia, ngomong aja, tapi nggak pernah ketemu kamu. Terus dia beritahukan semua apa yang terjadi dalam hidup. Saudara, saya tanya, apakah laki-laki ini bisa terima? Jawabannya apa? Cinta itu menerima segala kebusukan. Cinta Tuhan itu menerima segala kebejatan. Dan laki-laki ini dipilih oleh Tuhan untuk mengangkat hidup dari anak yang diperkosa. Dia bisa terima semua. Saudara, kalau nggak salah keluarga ini tinggal mungkin di Singapura atau di Hong Kong sana. Saudara, ini cerita misi sebenarnya. Waktu saya dengan Pak Roni mendengar cerita itu, saudara, nggak masuk akal semuanya. Dan di tempat kematian itulah Tuhan bangkitkan kita. Saudara, dari mana itu bisa seperti itu? Itu adalah karena besarnya kuasa iman seseorang ibu keluarga kepada Tuhan. Dan iman itu kemudian menggerakkan hati yang mati dari anaknya, yang diberitahu nggak bisa, diomong nggak bisa, dan waktu dibuka, saudara, itu yang mendobrak dan mengembalikan anak ini kepada kasih Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Perlukah kita bukti lagi? Kita melihat jawabannya adalah tidak perlu. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapak yang baik, kami hari ini mendengarkan jaminan dari Tuhan, kuasa penyertaan Tuhan. Tidak ada yang lebih berat daripada Tuhan menerima kami dalam dosa-dosa kami. Dan tidak ada yang lebih ringan daripada kami memberikan hati Tuhan, kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang akan Tuhan berikan pada kami.
sejauh timur ke barat. Kami tahu bahwa tidak ada yang jauh daripada hati Tuhan. Sejauh dosa menjauhkan setiap orang dari hadirat Tuhan, maka tidak ada tempat yang terjauh bagi kuasa Tuhan. Dan kasih-Mu lah yang melawat kami, yang mendatangkan kuasa kemenangan. Dan inilah janji iman dalam kebangkitan, sehingga rasul-rasul hatinya dibuka oleh Tuhan, dan mereka merasakan sukacita, dan seluruh sifat mereka dari pengecut, penakut, penyangkal, dan peragu menjadi orang-orang yang beriman, tidak takut mati, tidak takut dengan siapapun. Mereka berani memberitakan Injil, bahkan sampai mereka dibakar sekalipun. Mereka dibunuh, mereka disalib, mereka digergaji, mereka dimasukkan ke dalam kuali minyak, digodok hidup-hidup, dan mereka tidak pernah ketakutan. Dan inilah kuasa kebangkitan itu. Terima kasih Bapak, sukacita besar karena iman kami dijamin oleh kuasa kebangkitan Kristus ini. Kami akan dipersiapkan untuk masuk dalam perjamuan. Tuhan bawa hati kami supaya kami menemukan satu tempat yang terindah, yaitu kami duduk dan menerima perjamuan ini. Kami serahkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan perjamuan ini.